Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Irwanto yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berkhotbah pada pagi hari ini. Pendeta Irwanto pasti lagi nyimakan. Selamat pagi, Tuhan berkati. Saudara-saudara, ada dua pendeta yang saya kagumi di dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah Pendeta Rick Warren. Nah, nanti saya akan ceritakan tentang dia. Dan yang kedua adalah Pendeta Tony Sumampau. Bagaimana tidak saya mengagumi beliau, saudara? Hampir semua yang dilakukan oleh Pak Tony, itu saya coba untuk lakukan. Jalan kaki, saya jalan kaki, saudara. Saudara tahu kan dulu saya gendutnya kayak apa? 102 kilo, saudara. 102 kilogram. Dan sekarang 81 kilogram. Dan sudah turun 21 kilogram dan targetnya 73 kilogram. Jadi targetnya 73 kilogram. Nah, di samping itu, selain saya mengagumi Pak Tony Sumampau dalam hal jalan kaki sehingga badan saya sekarang semakin ideal. Dan saya tapi juga agak nyesel Pak Tony, karena jas saya menjadi agak kegedean sekarang. Saya waktu itu bikin jas kayaknya pas gitu, tapi kok jadi kegedean sekarang. Dan celananya karena kekecilan pada waktu itu, akhirnya saya kasihkan orang. Dan saya nyesel sekali gitu, kenapa saya dulu kasihkan orang begitu. Coba kalau tidak kan sekarang saya pakai jas dengan warna yang sama ya, motif yang sama gitu. Kalau sekarang jadi pelontang-pelanting nggak karuan begitu ya. Saya lupa, tapi masalahnya tadi Bu Yani bilang, ya bisa diambil kembali toh gitu. Tapi masalahnya nggak tahu kepada siapa saya memberi. Bukan ke Yohanes ya? Oh bukan ya. Kalau iya tolong ya kembaliin. Saya ganti dah. Nah, saudara-saudara, saya nggak mengagumi Bu Yani karena dulu saya suka tengkar dengan Bu Yani. Itu yang pertama, yaitu Pak Tony, dan betul-betul menginspirasi saya, sehingga badan saya semakin sehat karena jalan kaki. Tapi saya belum bisa menyaingi, Pak Tony itu bisa jalan kaki sepanjang 6 kilo ya, kalau nggak salah lebih. Saya selalu 5 kilo, saudara, karena saya hanya 10.000 steps gitu. Lebih dari itu saya coba untuk tidaklah gitu. Saya nggak mau persis amat kayak Pak Tony gitu. Nanti saya bisa gantengnya sama Pak Tony, wah repot nanti. Nah, selain itu saya mencoba mengikuti rambut Pak Tony. Saudara tahu kan, dulu rambut saya hitam ya saudara. Sekarang rambut saya mirip-mirip lah dengan Pak Tony, kira-kira begitu ya, saudara. Nah, pendeta yang kedua adalah Pendeta Rick Warren, saudara. Pendeta Rick Warren adalah salah satu hamba Tuhan yang saya kagumi. Mengapa demikian? Karena dia benar-benar memberikan hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Begitu tamat dari seminari Southwestern Baptist Theological Seminary, dia bersama istrinya memulai jemaat baru di kota Saddleback. Dia bisa saja mengikuti atau menjadi pendeta pembantu, asisten pendeta di satu gereja yang besar. Dan itu sudah dilakukan. Tetapi begitu tamat, dia akhirnya pergi ke satu tempat yang bernama kota Saddleback yang enggak begitu terkenal gitu. Dan dia memulai jemaat di sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya setelah dia melayani sekian tahun, jemaat itu menjadi bertumbuh dan berkembang besar sekali. Dan menjadi gereja baptis yang terbesar, saudara. Dan akibatnya karena keterkenalan dia, sampai-sampai pada saat doa untuk presiden, pelantikan presiden, beliau yang diminta, saudara. Nah ini kan luar biasa, saudara. Saudara-saudara, pengalaman hidupnya dia tulis di 2 bukunya, yang berjudul The Purpose Driven Church. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah The Purpose Driven Life. Nah, The Purpose Driven Life, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Hidupku dikendalikan,
disetir oleh tujuan. Nah, kalau hendak dibahasakan Indonesia sehari-hari, menjadi hidup, memberi hidup yang terbaik untuk Tuhan. The purpose driven life itu artinya hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia sehari-hari menjadi hidup yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, dia memberikan hidupnya untuk selalu mengingat Tuhan. Dia memberikan hidupnya untuk mengasihi orang-orang yang ada di dalam gereja. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan dengan cara dia mengasihi orang-orang di luar gereja. Non-Kristen, saudara. Dia kasihi. Dia mempersembahkan hidupnya dengan cara dia harus semakin hari semakin menyerupai Yesus, berkarakter Kristus. Dia mempersembahkan hidupnya yang terbaik dengan cara menceritakan keselamatan kepada orang-orang di luar Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17 mengajar dan mempraktekkan, memberi hidup yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dari ajaran Rasul Paulus ini ada 3 kehidupan yang patut kita praktekkan sebagai bukti persembahan kita kepada Tuhan. Nah, melalui Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17 kita mendapatkan ada 3 kehidupan yang patut kita praktekkan sebagai bukti kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama adalah arif dan tidak bebal. Coba ayat 15. Ayat 15 tolong. Ya, ayat 15, perhatikan saudara. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti apa? Orang bebal. Tetapi seperti apa? Seperti orang arif. Saudara, orang bebal itu tidak sama dengan orang bodoh. Orang bebal adalah orang yang tidak suka diajar. Orang bebal adalah orang yang tidak peduli terhadap nasihat atau teguran. Orang bebal adalah orang yang selalu merasa benar. Orang bebal adalah orang yang tidak menyukai firman Tuhan. Saudara ingat, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17 firman Tuhan berkata, firman untuk menyatakan kesalahan, firman untuk memperbaiki kelakuan, firman untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, orang bebal nggak suka itu. Nggak suka ditunjukkan kesalahannya, nggak suka diperbaiki kelakuannya, nggak suka dididik di dalam kebenaran. Itu orang bebal. Nah, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, hidup kita yang terbaik adalah kita harus menjadi orang yang arif. Dia bilang gitu. Orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang mau diajar, mau menerima nasihat, mau menerima teguran orang lain, mau bertindak hati-hati, mau waspada. Itulah orang arif, saudara. Saya ulangi. Seorang yang arif, seorang yang bijaksana adalah seorang yang mau diajar. Seorang yang mau menerima nasihat orang lain. Seorang yang bertindak hati-hati. Seorang yang berwaspada. Dan dia memiliki sikap yang tepat pada saat menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Contohnya adalah apabila saudara membaca kitab 1 Raja-Raja. Nggak usah dibuka di sini. Itu 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayat 28. Ceritanya begini, saudara. Ceritanya begini. Ada 2 orang ibu tinggal dalam satu rumah. Ada 2 perempuan tinggal dalam satu rumah. Dua-duanya melahirkan. Dua-duanya punya anak.
berada di dalam satu rumah. Dan apa yang terjadi? Salah satu ibu rupanya menindih si anak. Akibatnya si anak mati. Nah, si ibu ini begitu melihat anaknya mati, yang dilakukan adalah dia mulai melihat anak yang ada di perempuan satunya. Apa yang dilakukan? Ibu yang satunya sedang tidur dan diam-diam ditukarkan. Jadi yang hidup dia ambil dan yang mati buat satunya. Nah akhirnya si ibu ini kan mengadu, loh anakku hidup nih dan ini bukan anakku nih. Oh itu anakku, ribut. Datanglah kepada Raja Saudara Salomo. Datanglah kepada Raja Salomo. Apa yang terjadi? Begitu datang kepada Raja Salomo, mereka ribut, memperebutkan satu bayinya itu. Raja Salomo bilang begini, ambil pedang. Gawenya ngambil pedang. Nah, biar adil, bayi ini bagi dua aja ya. Siap. Mungkin seperti itu ya, nggak tahu bunyinya seperti apa sih kalau orang-orang bayi-bayi Israel sama nggak bunyinya. Nah, siap untuk dibagi dua nih. Oke, biar adil ya. Nah, ibu yang anaknya mati bilang, benar, lebih baik bayi itu mati. Nah, terus Salomo siap bagi dua nih ya. Separuh buat kamu, separuh buat kamu. Begitu siap, ibu satunya berteriak, jangan Raja, biarkan bayi itu hidup. Dan serahkan kepada ibu itu. Dan begitu mendengar teriakan si ibu itu, langsung Salomo berkata, kalau gitu kamu ibunya nih, bayinya. Ada nggak sih ibu yang membiarkan anaknya mati dibagi dua? Ada nggak? Nggak ada. Itulah hikmat Salomo, saudara. Itulah hikmat Salomo. Itulah kebijaksanaan Salomo. Itulah kearifan Salomo, saudara. Dari mana dia dapat? Memang dari Tuhan, saudara. Tetapi melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, maka dia bisa memberikan kearifan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Selain itu, saudara, yang namanya orang arif adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara perasaan dengan pikiran. Seorang yang arif adalah seorang yang mampu menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan, pikiran dan emosi. Kalau sudah tua dan masih mengedepankan emosi, itu namanya anak-anak, saudara. Coba perhatikan anak-anak. Enggak peduli orang tuanya punya duit atau tidak, pokoknya dia minta sepatu bola. Minta sepatu bola. Minta sepatu bola. Aduh nak, aku tuh enggak punya duit. Gitu. Enggak, aku minta sepatu bola. Minta sepatu bola. Kalau enggak dikasih sepatu bola, aku minggat. Sang ibu khawatir. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Dia kredit sepatu bola demi anaknya. Anak itu siapa yang minta sepatu bola? Saya, saudara. Itu pada saat saya masih SD, saya menuntut kepada ibu saya, minta sepatu bola, minta sepatu bola, minta sepatu bola. Enggak peduli ibu saya enggak punya uang. Dan akhirnya berangkat dengan saya ke satu toko dan dibayar secara mengangsur, saudara. Itu anak, saudara. Itu anak, saudara. Kalau saudara masih mengedepankan emosi,
bukan mengedepankan logika, maka saudara adalah anak-anak. Bentar-bentar marah, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar ngancem mau keluar, bentar-bentar mau minggat. Itu saya pada saat SD, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, contoh kebijaksanaan yang lain adalah, itu terjadi di Gereja Baptis Indonesia Pabaton Bogor. Pada saat itu datanglah seorang bapak, usianya 70 sekian tahun. Dia mengajukan untuk menjadi anggota gereja. Oleh karena itu wajarlah panitia keanggotaan gereja meminta kepada Pak yang bersangkutan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan diketahui bahwa dia telah bercerai dengan istrinya. Istrinya masih hidup dan masih ada. Nah, oleh karena itu kami rapat lama sekali. Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Karena berdasarkan peraturan, pasti enggak diterima. Karena dia itu bercerai, saudara. Orang Kristen enggak boleh bercerai. Kami bingung, saudara. Kami akhirnya, singkat cerita, memutuskan Bapak itu diterima menjadi anggota gereja. Kenapa begitu? Karena usianya sudah 70 lebih, saudara. Usianya sudah 70 lebih. Dan dia tidak menuntut untuk menjadi pengurus. Dia tidak menuntut untuk menjadi pemimpin gereja. Yang dia minta cuma ingin menjadi anggota gereja. Maka kami sepakat, baik, kami terima. Enggak lama kemudian beliau meninggal. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Inilah yang namanya kebijaksanaan, yaitu tidak berpatokan kepada peraturan saja. Kalau berpatokan pada peraturan namanya legalistik. Itu orang-orang Farisi. Ahli-ahli agama perjanjian lama itu legalistik. Yang dikedepankan harus kemanusiaan. Akhirnya kami menerima Bapak itu menjadi anggota gereja, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, untuk menjadi bijaksana, kita bisa belajar dari semut, saudara. Semut selalu mempersiapkan dan memenuhi kebutuhannya pada waktunya. Kita bisa belajar dari Yusuf, yaitu dia menabung pada saat akan terjadi kelaparan. Saudara, siapa sih yang sangka bahwa akan terjadi COVID-19? Saudara? Hanya orang-orang yang tidak boros saja, yang hidupnya sekarang masih bisa survive. Tapi yang boros pasti akan mengalami kesulitan menghadapi COVID-19. Saudara-saudara yang saya kasih, aduh saya mau cerita enggak ya, bingung saya nih. Bingung tapi boleh ya Bu ya, saya mau cerita Ibu cerita yang, aduh saya ini COVID-19 malah saya dapat berkat luar biasa, saudara. Memang kami selalu mengatur uang ya, sejak kami menikah itu selalu mengatur uang sebaik-baiknya gitu. Ya karena duitnya terbatas jadi harus. Saya diminta datang ke rumah teman. Setelah datang ke rumah teman, saya lihat rumahnya besar sekali. Ya tidak sebesar rumah Pak Tony, tapi harganya 13 M, saudara, rumah itu. Jadi cukup bagus gitu. Rumahnya tidak sebesar Pak Tony yang ada di mana di Bogor sini. Terus, waduh luar biasa. Nah saya tidak merasa malu dengan teman saya itu, teman waktu remaja, saudara. Waktu kami pacaran dengan Bu Heru, dia tahu gitu. Nah, remaja gitu. Nah, saya datanglah karena diundang, saya datang ke rumahnya gitu. Saya nggak merasa gengsi atau apa, karena kenapa saya harus gengsi kalau saya harus memang punyanya sepeda motor. Ya, saya naik sepeda motor sana, dan dia kaget, saudara. Duh, Her, kamu
naik sepeda motor? Iya. Lu dari Depok ke Sentul, ke rumah anakmu, naik sepeda motor ini? Iya. Oh. Udah gini, kamu mau mobil nggak? Oh, kaget saya. Bingung saya. Mau nggak ya? Bingung. Itu ada Xenia tahun 2010 gitu. Xenia tahun 2010, pakai aja gitu. Aduh, mau nggak ya? Mau nggak? Akhirnya, ya saya mau gitu, mau. Akhirnya saya ambil. Nah pada waktu saya ngambil mobil Xenia itu, anaknya yang bernama Kevin bilang sama papinya, tapi saya tidak mendengar. Pi, Om Heru nggak pantas pakai Xenia tahun 2010, ketuaan itu. Gitu. Bapaknya mikir. Setelah itu dia telepon saya. Her, ganti. Mobilnya mau saya ambil. Loh, kok diambil? Iya. Udah sekarang kamu beli baru aja deh. Akhirnya kami beli baru, saudara. Aduh, jadi saya cerita gini sombong nggak ya? Mudah-mudahan saudara nggak menariknya sebagai kesombongan ya, saya harap. Saya hanya berpikir bahwa Tuhan itu suka dengan kehidupan yang rapi. Saudara. Segala sesuatu diatur. Tuhan suka. Kalau saudara hidupnya rapi, maka Tuhan suka dan Tuhan akan menambahkan. Menurut saya begitu. Menurut saya begitu. Nah saudara-saudara yang saya kasih, belajar dari Yusuf, belajar dari semut. Itulah orang yang bijaksana, saudara. Pak Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri di Singapura, pernah berkata pernah ditanya oleh wartawan, Pak Lee Kuan Yew, apa yang paling berkesan bagi Anda selama Anda memimpin? Dia berkata begini, pada saat resesi ekonomi melanda Asia, semua negara terlanda, kami pun terlanda, tapi kami tetap bangkit. Kenapa? Karena devisanya besar sekali, saudara. Karena punya tabungan yang sangat besar, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, demikian pula dengan kita masing-masing. Kita harus menjadi orang yang bijak. Kita harus menjadi orang yang arif. Jangan bebal. Ini pelajaran harus didengarkan dan dipraktekkan. Kalau saudara mendengar dan mempraktekkan, maka saudara adalah orang yang arif. Tapi kalau saudara mengabaikan ajaran, nasihat, petunjuk, firman Tuhan, maka saudara adalah orang-orang bebal. Saya adalah orang yang bebal. Bila saya mengabaikan ajaran, nasihat, firman Tuhan, dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa sih yang perlu kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan? Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Jadi yang perlu kita persembahkan adalah waktu kita sehari-hari, saudara. Kenapa kita harus mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan? Menurut ayat ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang jahat dimaksud ayat ini adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depan kita. Itulah hari-hari yang jahat, saudara. Iblis tahu Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan saudara dan saya masing-masing. Oleh karena itu dia berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Tuhan yang indah ini. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Tuhan punya rencana yang indah buat ekonomi saudara. Tuhan punya rencana yang indah buat kesehatan saudara. Tuhan punya rencana yang indah buat pendidikan anak-anak saudara. Tapi jangan lengah. Karena sekarang iblis sedang bekerja. Hari-hari ini adalah jahat. Tuhan
mengingatkan saudara berkali-kali. Dan iblis sedang menggocok saudara, menggodai saudara, supaya rencana Tuhan yang baik buat saudara gagal total. Saudara-saudara, saya diikutkan WA Group SMP. Dan saya juga diikutkan WA Group SMA. Saya sekolah di Katolik. Waktu SMA sekolahnya memang bareng cewek-cewek, sudah bareng. Tapi waktu SMP itu semua murid itu cowok, saudara. Maka di WA Group SMP itu semuanya cowok, saudara. Semuanya cowok, saudara. Dan namanya juga cowok, saudara. Maka di WA Group itu yang beredar ya macam-macam. Macam-macam, saudara. Saya bingung. Dan yang porno itu masuk, saudara. Pernah saya lihat, loh, ini kok ada di apa? Library, apa namanya? Di yang galeri ya, di galeri ya. Loh, ini di galeri. Saya telepon Mas Yohanes. Betul. Yo, tolong yo, gimana sih caranya supaya? Ya enggak, saya tolong. Supaya ini enggak masuk di galeri. Ini foto-foto porno, video porno gitu. Nah, terus Mas Yohanes memberikan petunjuk. Ini juga termasuk pendeta yang saya kagumi, saudara. Memberikan petunjuk, Pak, coba klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Akhirnya saya ngikutin, dan benar. Puji Tuhan, enggak masuk, saudara. Tapi satu saat, saudara, videonya jangan keras-keras ya. Bisa. Aduh, ini videonya bisa. Saya tonton dosa. Bagus. Bingung, saudara. Itu namanya hari-hari yang jahat. Nah, sekarang saya mau kumpulkan semua HP saudara. Ada nggak di galeri saudara nyimpen video-video porno? Kalau yang berani-berani itu biasanya kayak Pak Martin tadi, saya berani Pak Heru, ini katanya dari Pak. Itu artinya bisa, iya bisa tidak, sudah. Enggak, saya enggak akan mengumpulkan, ini hanya bercanda, saudara. Enggak mengumpul, sudah pada deg-degan semua ya, saudara. Enggak, saudara. Nah, itulah yang namanya hari-hari yang jahat. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila kita harus memberikan yang terbaik, kehidupan kita yang terbaik, yaitu waktu kita, saudara. Waktu kita. Rick Warren bilang, yang namanya menyembah Tuhan adalah ingat Tuhan setiap saat, saudara. Nah, itulah yang saya lakukan saat saya jalan kaki, saudara. Lumayan kan, jalan kaki saya untuk menempuh 10.000 steps, itu memakan waktu 1 jam 23 menit, saudara. Selama itu saya berdoa, saudara. Saya jalan kaki, saya mendoakan. Mendoakan semua saya doakan. Pak Tony, Bu Tony, saya doakan. Gereja ini saya doakan. Pasti keluarga saya doakan. Gereja-gereja Tuhan saya doakan. 1 jam lumayan kan, doa banyak kan? Ya enggak? 5 menit doa juga banyak kan? Ini 1 jam, saudara. Waduh, rasanya. Nah, itulah, saudara, yang namanya menyembah Tuhan. Ingat Tuhan, saudara. Dan di situ saya menyembah Tuhan. Kalau saya jalan kaki di tempat, di rumah menantu saya, nah saya di Sentul itu memang pemandangan indah ya. Jadi saya menyembah Tuhan, Tuhan betapa besar ciptaanmu Tuhan, luar biasa. Saya mengagumimu Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah contoh-contoh sederhana.
Semua orang bisa melakukan, saudara. Itulah maksudnya, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat terus Tuhan, kalau enggak, saudara akan dilanda. Iblis masuk dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir, ayat 17. Nah, begitu saya ngomong terakhir, kelihatannya semuanya senyum ya. Seneng ya, karena sebentar lagi selesai ya. Selesai, sudah capek dengerin Pak Heru ngomong gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang kita serahkan kepada Tuhan, yang pertama tadi apa? Kearifan kita. Yang kedua apa? Waktu kita. Dan yang ketiga adalah memahami kehendak Tuhan. Ada seorang teolog berkata begini, selain diri Allah sendiri tidak ada yang lebih besar daripada kehendaknya. Itu artinya betapa pentingnya kehendak Tuhan. Sampai-sampai Rasul Paulus pun mengatakan, usahakanlah. Ya enggak? Tetapi usahakanlah. Berjuanglah supaya kalian, supaya Pak Heru, supaya kita semua memahami kehendak Tuhan. Saudara, betapa pentingnya memahami kehendak Tuhan. Karena dalam satu bagian doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Coba, kalau saudara merenungkan kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kalimat yang sangat penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena di dalam kalimat itu tersirat bahwa kehendak Tuhan di bumi itu terasa sulit terwujud. Kehendak Tuhan di bumi itu terasa sulit terwujud dibandingkan dengan di surga. Oleh karena itu, berusaha keras untuk memahami kehendak Tuhan itu sangat ditekankan. Saudara, biasanya orang Kristen getol mencari kehendak Tuhan bila hendak mencari jodoh, atau mencari kerja, atau buka usaha. Kalau saudara mengharapkan ada petunjuk-petunjuk praktis, saudara pasti akan kecewa. Saudara pasti akan kecewa. Saudara, ada seorang pujangga yang bernama Tolstoy. Dia mengarang sebuah cerita, yaitu tentang seorang pembuat sepatu. Pada satu malam, dia bermimpi bahwa Tuhan datang ke dalam kehidupannya. Datang. Setelah itu, dia kaget. Oh, Tuhan datang. Tuhan datang. Setelah itu, malam berikutnya, dia mimpi lagi. Tuhan datang. Tuhan datang. Setelah itu, dia cerita. Karena ada seorang yang sedang berteduh di emperan rumahnya. Terus dia cerita. Dan setelah itu meminta kepada orang tersebut yang sedang berteduh, kedinginan untuk masuk. Dan begitu masuk, dikasih sup hangat dan minuman hangat. Dan dia cerita, Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya. Oh. Nah setelah itu malamnya dia mimpi lagi, Tuhan Yesus datang. Nah besoknya datang lagi. Ada seorang ibu dengan anaknya itu datang. Karena sedang kesulitan. Akhirnya si orang ini memberikan bantuan uang. Dia mimpi lagi, Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu dia nunggu, kapan Yesus datang? Oleh karena itu dia nunggu sepanjang hari itu. Dia lihat jendela, kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Kok enggak ada. Datang ada seorang tukang buah dengan seorang anak kecil. Anak kecil itu enggak dipukulin dan sebagainya karena mencuri buah dari si tukang buah ini. Dan si tukang sepatu ini bilang, jangan dipukul. Dah, gini,
harganya berapa yang dicuri anak ini? Harganya 50.000 Pak. Oh, sudah. Ini nih 50.000 ya. Nah dia nunggu lagi, kapan? Katanya Tuhan Yesus datang. Nah setelah itu dia tidur lagi, dan dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ketiga orang itu datang. Orang yang ada di emperan datang di dalam mimpinya, ibu dengan anaknya datang di dalam mimpinya, dan penjual buah dan yang mencuri, anak yang mencuri itu juga datang dalam mimpinya. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa pada saat aku kelaparan, engkau memberikan aku makan. Pada saat aku kehausan, engkau memberikan engkau minum. Pada saat aku di penjara, engkau menjenguk aku. Pada saat aku sakit, engkau menolong aku. Dan itulah kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, jika saudara mengaku mendapat mimpi, tapi mimpi itu tidak selaras dengan firman Tuhan, maka buanglah mimpi itu, saudara. Buanglah mimpi itu, saudara. Ada seorang bapak, sekarang lagi hobi ngumpulin keris, saudara. Dan sekarang jumlahnya 22 keris. Dan satu keris itu bisa harganya 15 juta, 10 juta, gitu. Nah itu saya cukup heran karena dia orang Kristen dan saya memberkati pernikahan dia, saudara. Aduh saya sedih sekali karena dia tuh sekarang hobinya ngumpulin keris gitu. Dan kenapa dia ngumpulin keris? Katanya pada waktu bapaknya masih hidup, bapaknya memberikan keris kepada kakaknya. Dan setelah itu bapaknya bilang, nanti kamu akan saya carikan ya. Iya Pak. Nah sampai akhirnya si bapak itu meninggal. Nah begitu meninggal, si anak ini, si yang saya baptiskan, yang saya berkati pernikahannya, belum dapat keris. Katanya dia mimpi, bapaknya datang. Bapaknya datang. Dan dia menafsirkan, itu artinya bahwa saya harus mengumpulkan keris. Saudara-saudara yang saya kasih, itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan. Saudara-saudara, apabila saudara ingin mencari kehendak Tuhan, perhatikan pendapat orang yang lebih berpengalaman. Perhatikan. Saudara-saudara, Pendeta Victor Rembet adalah mantan jemaat saya. Itu jemaat saya, saudara, Pendeta Victor Rembet. Dan kalau menyebut saya, itu pendetaku. Kalau menyebut saya, itu pendetaku. Nah, soal konflik Israel dan Palestina, saya minta pendapat dia. Walaupun dia masih muda, walaupun dia adalah mantan jemaat saya tidak merasa malu untuk minta pendapat dia. Karena saya bilang, Mas Victor, saya mau khotbah di Taman Safari ini. Salah satunya yaitu kearifan dan memahami kehendak Tuhan. Nah ini konflik Israel-Palestina menurut Mas Victor gimana? Kenapa saya minta pendapat dia? Karena dia pernah memimpin delegasi perdamaian antar agama menuju ke Israel, saudara. Menuju ke Israel. Dan dia selama beberapa saat berada di sana bersama memimpin dengan delegasi yang berbagai macam agama. Ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, dan sebagainya. Menuju ke Israel. Jadi dia mendatangi tempat-tempat yang tidak biasa didatangi oleh para ziarah. Nah saudara, oleh karena itu saya anggap dia lebih mengerti berpengalaman daripada saya. Dan pada saat saya tanya beliau, dia mengatakan bahwa konflik Israel dan Palestina itu bukan konflik agama. Bukan konflik agama. Kita harus mengutuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh Hamas atau Palestina, maupun yang dilakukan oleh Israel. Emangnya pada saat Palestina menyerang Israel, tidak ada orang-orang Muslim di Israel yang meninggal? Ada, saudara. Ada. Yang menderita ada. Karena di negara Israel itu tidak cuma orang beragama Yahudi. Dan konon, gereja-gereja di sana, di Israel juga
Tidak semudah di Indonesia, saudara, untuk berdiri dan mengadakan ibadah. Tidak semudah. Ternyata mereka mengalami kesulitan, orang-orang Kristen di sana, saudara. Nah, sebaliknya orang Israel menyerang Palestina, banyak orang-orang Kristen yang menderita, saudara. Karena di Palestina juga banyak orang-orang Kristennya, saudara. Nah, oleh karena itu, jangan kita berpikir bahwa itu adalah konflik antara agama. Kita harus mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, sebagai penutup, saat uang dan ketenaran mengalir ke diri Dr. Rick Warren, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan terhadap ketenaran dan uang yang melimpah ini? Nah, dia dibimbing untuk membaca 1 Korintus 9. Nah, dari ayat-ayat yang tertulis dari 1 Korintus 9, Dr. Rick Warren mengambil 5 sikap terhadap uangnya. Karena uangnya besar sekali, hampir 1 triliun. Pendeta punya kekayaan seperti itu, luar biasa bukan? Kekayaannya hampir 1 triliun, saudara. Dari mana uang tersebut? Uang tersebut dari hasil menjual, menulis buku itu, The Purpose Driven Life dan The Purpose Driven Church. Hampir 1 triliun. Dia berdoa, Tuhan ini berlimpah sekali. Apa yang harus kami lakukan? Dan dia dibimbing untuk membaca 1 Korintus 9. Dan dari 1 Korintus 9 dia mengambil 5 sikap. 1, saya tidak akan mengubah gaya hidupku. Rumahku tetap rumah yang lama dan tidak mau ganti. Mobilku tetap sama dan tidak mau ganti. Aku tidak mau membeli pesawat atau tidak mau membeli yacht seperti yang dilakukan oleh pendeta-pendeta terkenal di Amerika Serikat. Itu yang pertama. Sikap yang kedua, aku akan berhenti terima gaji dari gereja. Kalau selama ini setiap bulan gereja memberikan gaji kepada dia, gereja, stop, saya sudah tidak mau lagi digaji. Itu sikap kedua. Sikap ketiga adalah dia mengembalikan semua gaji selama 25 tahun mengembalakan di gereja itu. Di gereja itu dia mengembalakan 25 tahun, itu berarti 25 kali 12, itu berarti 300 bulan, 300 kali gajian, saudara. Itu semua dikembalikan kepada gereja. Itu sikap ketiga. Sikap yang keempat, dia mendirikan 3 yayasan dalam bidang pengobatan, pelatihan kepemimpinan untuk seluruh dunia. Dan semua anggota yayasan tidak menerima uang, saudara. Itu sikap keempat. Sikap kelima yang dia lakukan adalah reverse tithe. Apa itu? Reverse tithe. Reverse itu kebalik. Tithe itu persepuluhan. Kalau saya memberikan persepuluhan, itu kan misalkan saya penerima penghasilan 1 bulan, misalkan 5 juta. Itu artinya saya kan persepuluhannya berapa? 500. Rick Warren enggak. Dia melakukan reverse tithe. Dia tidak mengembalikan 1/10. Yang dia kembalikan adalah 9/10 kepada Tuhan. Jadi kalau saya berpenghasilan 5 juta, itu artinya saya mengembalikan 4,5 juta kepada Tuhan. Dan saya hanya hidup dengan 500.000 rupiah. Oleh karena itulah, maka saya benar-benar kagum dengan pendeta Rick Warren ini. Dia telah memberikan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana kami harus memberikan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami menerima berkat-Mu agar kami mempersembahkan kearifan kami, memberikan waktu kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap mengerti kehendak Tuhan. Itu yang harus kami persembahkan. Terima kasih Tuhan, karena sudah Tuhan berfirman kepada kami. Mari kita menyanyikan
pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku.